Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Internet sudah menjadi kebutuhan kita saat ini, terutama buat yang jualan online, pasti butuh banget internet yang cepat dan stabil. Nah, bagi Anda yang mau mencari provider internet di rumah atau di kantor, silahkan simak tips-tips berikut ini. Pertama, jika memungkinkan pilihlah provider internet yang menggunakan kabel fiber optik dibandingkan menggunakan jaringan seluler. Kenapa? Karena jaringan fiber optik jauh lebih stabil daripada jaringan seluler. Tapi kalau nggak ada provider internet yang menggunakan fiber optik di tempat tinggalmu, maka gunakan saja jaringan seluler yang paling bagus. Kamu bisa mencobanya satu-satu menggunakan aplikasi speedtest.net dan pilihlah yang kecepatannya paling bagus dan paling konsisten. Kedua, pilihlah provider yang menyediakan paket unlimited daripada yang memakai kuota. Karena pemakaian internet saat ini sangat memerlukan kuota yang besar. Oh ya, Anda perlu juga cek paket yang unlimited itu apakah ada fair usage policy-nya atau FUP, pemakaian wajar atau enggak. Jika ada, maka harus Anda tanyakan besaran FUP tersebut dan apakah hal itu cukup untuk pemakaian kita. Mengapa penting menanyakan FUP ini? Karena jika kita telah melebihi FUP, kecepatan internet kita akan diturunkan sehingga akan terasa lebih lemot. Kalau bisa sih pilih aja provider internet yang tanpa FUP, jelas lebih nyaman ke depannya. Ketiga, pilihlah bandwidth atau kecepatan internet sesuai kebutuhanmu. Jika pemakaian internet di rumah atau kantormu itu sedikit, bolehlah pilih paket internet yang kecepatannya 10 Mbps saja. Tetapi jika lumayan banyak, misal lebih dari 8 user, maka pilihlah 20 Mbps sampai 50 Mbps. Atau jika memang butuh banyak karena user yang banyak, maka bisa mengambil paket 100 Mbps. Anda bisa mencoba dulu dari perkiraan terendah, dan jika kurang memuaskan bisa upgrade kepada kecepatan yang lebih tinggi lagi. Keempat, pilihlah paket internet only dibanding yang dibundling dengan paket TV dan entertainment lain. Paket internet yang internet only biasanya jauh lebih murah daripada yang sepaket dengan TV atau paket-paket lainnya. Jika sales providernya memaksa, cobalah cari sales lain yang bisa memasang paket internet saja. Kelima, pilihlah provider internet yang tidak menerapkan denda dalam keterlambatan pembayaran. Terkadang karena faktor lupa, kita bisa terkena denda karena terlambat membayar sesuai deadline pembayaran. Jika memungkinkan, pilihlah provider yang menerapkan pembayaran di awal alias prabayar. Jadi kita bayar duluan, baru internet jalan. Jika misal kita lupa membayar bulan depannya, maka internet itu akan mati dan tidak ada denda sama sekali. Ketika kita membayar, baru internetnya hidup kembali. Jika kita mau pergi dalam waktu sebulan atau lebih misalnya, kita tidak membayar internet tersebut tanpa takut denda. Keenam, pilihlah provider internet yang paling murah. Kita bisa bandingkan masing-masing paket mereka dan kemudian bisa kita putuskan mana yang lebih worth untuk kita pakai. Dan saran saya yang terpenting, jangan lupa sholat istikharah sebelum memutuskan provider internet mana yang akan kita pilih. Bukan dalam hal ini saja sih, dalam setiap kebingungan kita dalam menentukan suatu pilihan, maka sholat istikharah adalah solusinya, insya Allah. Nah, sekian tips dari kami dalam memilih provider internet terbaik. Like jika video ini bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.